yang ada di sini. Selamat pagi kepada semua yang ada di sini. Terima kasih kerana dapat hadir di dalam kebaktian umum hari Ahad kami di Emmanuel. Sebelum itu, Pastor ingin memberi beberapa pengenalan dan juga kebenaran tentang perjamuan kudus. Pada hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus dahulu, ya. Mari kita merujuk kepada beberapa kebenaran-kebenaran ini supaya kita boleh melihat sendiri, ya. Di sini kita mesti faham apa maksudnya perjamuan kudus. Perjamuan kudus sebenarnya merupakan anugerah Tuhan pada kita. Yang menjadikan pertanyaan adalah, pernahkah kita memahami apa arti perjamuan kudus? Mengapa kita sebagai orang-orang Kristian yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan sebagai Tuhan kita harus menerima perjamuan kudus ini? Secara kasar, garis besar, ya, sebenarnya ada beberapa pemahaman kebenaran berkenaan dengan perjamuan kudus. Mari kita melihatnya untuk seketika sebelum kita akan mengambil perjamuan kudus. Pertama, untuk gereja-gereja Romawi ataupun gereja-gereja Katolik, mereka mempraktikkan apa yang dikenali sebagai transubstansiasi. Okey? Tak payah itu ada satu ayat perkataan besar, tetapi mari kita tengok maksudnya, ya. Di mana gereja-gereja Katolik atau Romawi mengatakan bahawa bila mereka mengambil perjamuan kudus, ada perubahan atau transformasi, iaitu roti bertransformasi menjadi tubuh Kristus secara harafiah. Demikian pula halnya dengan anggur yang bertransformasi menjadi darah Kristus. Maksudnya begini, bahawa Kristus hadir secara fizikal dan penekanan terletak pada inilah tubuhku, ya. Dan yang kedua, pandangan yang kedua yang dipraktikkan oleh orang-orang Lutheran, di mana mereka mengenalinya sebagai konsubstansiasi, di mana roti dan juga anggur tetaplah roti dan anggur, tetapi hadirat Tuhan itu nyata dalam jemaat yang melingkupi roti dan anggur. Jadi ketika kita sebagai jemaat menikmati roti dan anggur kita menikmati tubuh Yesus dan juga darah Yesus Kristus. Maksudnya begini, bahawa bila kita datang sama-sama, emblem dua itu menjadi nyata sebagai tubuh Yesus dan darah Yesus. Ketiga, yang dipraktikkan oleh kebanyakan evangelika dan juga karismatik dan juga Pentakosta seperti kita ini, di mana ia dikenali sebagai transsignifikasi, yang melihat perjamuan kudus itu sebagai suatu simbol ataupun tanda, di mana perjamuan kudus itu untuk mengenang kematian Kristus dan kasih Kristus melalui tubuhnya dipecah-pecahkan dan darahnya tercurah. Nah, penekanannya terletak pada sebagai peringatan akan aku. Sebenarnya, kenapa pastor memberi semua pengenalan, pemahaman tentang perjamuan kudus? Fokus pastor di sini sebenarnya bukanlah untuk menjunjung tinggi pegangan doktrin atau pandangan di sini, tetapi dan juga bukan untuk pastor untuk mengatakan tentang pandangan pribadi pastor. Tetapi hari ini, saat ini, bila kita mau mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, marilah kita
sebenarnya memahami dan menerapkan, memahami dan menerapkan apa yang dikatakan kuasa pembekatan dan penyembuhan dalam perjamuan kudus. Itu yang sangat penting. Kerana kita mesti melihat di dalam Alkitabiah, apa sebenarnya perjamuan kudus. Pertama, kita mesti tahu bahawa perjamuan kudus memiliki kuasa untuk memberikan impartasi hidup atau mati. Sekali lagi, pastor jelaskan bahawa perjamuan kudus memiliki kuasa untuk memberi impartasi hidup atau kematian. Ia dapat juga menyebabkan kematian jika diambil dengan cara yang tidak layak. Itu sebabnya bila kita mengambil perjamuan kudus, kita mesti berhati-hati. Kalau kita tengok dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27. Bagi pastor baca ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tengok ayat 28. Kerana itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Kerana apa? Kerana barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Yesus, yang mendatangkan hukuman atas dirimu sendiri. Maksudnya terdapat impartasi kuasa. Kuasa untuk kebangkitan, kuasa untuk kehidupan, ataupun dalam ayat yang ketiga, kuasa yang menjadikan tubuhmu lemah. Kerana dalam ayat 30 mengatakan, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Itu sebabnya bagi kita hari ini, marilah kita mengambil perjamuan kudus dengan menguji hati kita dengan berhati-hati ya. Kerana kita mesti memahami bahawa perjamuan kudus ini menuntun kita pada kehidupan yang kekal jika kita memakan sakramen ini. Memakan tubuhnya dan meminum darahnya. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 52. Mari kita tengok di sini bahawa Yohanes bagi pastor menjelaskan untuk 10 minit ini sebelum kita mengambil. Yohanes pasal 6 ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ini adalah semasa permulaan pelayanan Yesus Kristus. Maksudnya, dalam kehidupan Yesus Kristus, di sini juga ada satu pertentangan tentang kenapa Tuhan Yesus mengadakan upacara perjamuan kudus dengan murid-muridnya. In other words, the Lord's Supper or breaking of bread is started off by Jesus himself dalam ministrinya. Harap saudara-saudari faham bahawa bagaimana kerana di sini tengok ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Maksudnya begini, kuasa kehidupan yang kekal. Impartasi kuasa kehidupan bila kita mengambilnya. Saudara yang kukasihi, kalau kita lihat di dalam firman Allah bahawa di sini Tuhan berkata bahawa kalau kita tidak makan tubuh Yesus dan darahnya, minum darahnya, kita tidak mempunyai hidup. Dalam hidup ini sama juga seperti apa yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 10.
ayat 10 di mana Tuhan kata dia akan memberi kehidupan yang penuh kelimpahan. Kehidupan di sini, hidup ini dikenali sebagai Zoe. Kalau bahasa asli ya, bahasa Yunani. Apa maksudnya Zoe? Maksudnya begini, saudara yang kukasihi. Jika kita ingin kehidupan yang kekal, kehidupan Zoe ini, kehidupan yang tidak memberi kematian tetapi memberi kehidupan, kita perlu mengambil atau menerima perjamuan kudus dengan hati yang ikhlas. Jika Anda makan roti, maksudnya yang hidup, tubuh Yesus, dan minum darahnya, Anda tidak akan mati, tetapi Anda akan hidup kekal selamanya. Ini adalah kebenaran. Itu sebabnya perjamuan kudus adalah salah satu dogma untuk semua gereja. Gereja-gereja di dunia, kerana ada kuasanya. Dan Anda akan mengalami kehidupan abadi kekal di dalam Zoe ini. Kehidupan selama-lamanya dengan Yesus. Kerana tiap-tiap kami di sini mengambil roti yang hidup. Dan itu tubuhnya dan darahnya. Kedua, saya kata pertama yang memberi imputasi kuasa kehidupan. Kedua, sangat penting bagi kita melihatnya. Bahawa bila kita mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini, Anda akan membuka mata rohani Anda untuk melihat perwayuan, revelation Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami sesuatu kegairahan di dalam roh kami. Itu adalah kuasa perjamuan kudus. Selepas Tuhan Yesus dibangkitkan, kita tahu bahawa dia juga melakukan perjamuan kudus. Bagaimana kita tahu? Mari kita lihat Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-30. Kerana masa, mari kita fokuskannya. Lukas pasal 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, dengan Kleopas dan juga temannya, ya. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahnya dan memberi kepada mereka. Maksudnya di sini Tuhan melakukan perjamuan kudus sebelum dia juga diangkatkan ke surga. Dan apa yang berlaku bila kita memakan tubuh Yesus dan meminum darah Yesus yang dikatakan dalam firman Allah? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Kuasa perwayuan, kuasa revelasi tentang Yesus dalam kehidupan kita. Dan bukan sekadar itu, tengok ayat yang ke-32. Lepas upacara pembekatan perjamuan kudus yang dibuat oleh Yesus kepada murid ini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Saudara yang kukasihi, saya berharap di dalam nama Yesus bila kita mengambilnya, hati kita akan berkobar-kobar dengan passion Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menginjili berita baik yang telah diberikan oleh Tuhan, yang diamanahkan oleh Tuhan untuk diberitakan kepada komunitas dalam tempat kami. Dan yang ketiga, sangat penting. Pertama, memberi imputasi kuasa kehidupan. Kedua, memberi perwayuan revelasi Kristus dengan hati yang berkobar-kobar. Dan yang ketiga, bagi pastor menjelaskan lagi sedikit. Apabila Anda mengambil perjamuan kudus, Anda menerima kuasa kemenangan. Anda akan menerima kuasa kemenangan.
Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Di sini firman Allah berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ayat memberitakan di dalam bahasa perkataan asli sebenarnya adalah proclamation. Maksudnya deklarasi kemenangan. Ayat aslinya adalah deklarasi kemenangan. Bila kita ambil perjamuan kudus, kita mendeklarasikan kemenangan dalam kehidupan kita. Dalam Yesus Kristus. Kuasa kemenangan, saudara yang kukasihi. Dengan itu sekarang ini mari kita berdoa. Saya berharap tiap-tiap kami di sini sudah menyediakan roti dan anggur dalam keluarga kami. Dan kita tahu bahawa tiap-tiap awal bulan kita akan melakukannya di kebaktian umum kami. Tetapi saya menyarankan sesuatu di sini kepada keluarga-keluarga. Buatlah tiap-tiap minggu dalam keluarga kamu. You can serve the Holy Communion di dalam keluarga kamu. Saya percaya ada kuasa di dalam keluarga kami, di mana Tuhan akan memberkati kami kalau kita mengadakan upacara perjamuan kudus dengan keluarga, kerana memberi kemenangan, memberi perwayuan, dan memberi kehidupan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami mengasihi, terima kasih kerana tubuh yang telah dipecah-pecahkan, yang Engkau telah memberi kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus bahawa Ia memberi kuasa kehidupan dalam kehidupan kami. Dan kepada mereka yang memerlukan penyembuhan hidup mereka. Penyembuhan fizikal dalam tubuh mereka. Sekarang ini di dalam nama Yesus, bila kita mengambilnya, kuasa penyembuhan telah dijamah dalam tubuh kami. Dan juga Bapa, kepada mereka yang memerlukan penyembuhan emosi, di dalam nama Yesus, bila kita mengambilnya, bahawa Engkau telah menjamah dalam tubuh kami. Bila kita mengambil roti ini. Dan juga kami terima kasih kerana kita tahu bahawa cawan anggur ini sebenarnya adalah darah-Mu Yesus. Darah perjanjian. Covenantal yang memberi pengampunan sempurna. Semua pengampunan dalam dosa-dosa kami. Kami berdoa bahawa Engkau telah mengkuduskan kami di dalam nama Yesus. Amen. Mari kita mengambil roti yang telah dipecah-pecahkan. Mari kita mengambil sama-sama. Sekarang, mari kita minum darah Yesus. Amen. Allah Bapa, kami menerima semua pemberkatan dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih kerana anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang Engkau telah berikan kepada tiap-tiap kami di sini. Amen. Kami juga mau berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Bukalah minda kami pada hari ini dan juga roh kami supaya kami boleh menerap semua firman Allah yang akan dikongsikan kepada jemaat dan juga teman-teman Facebook live ini, Bapa, bahwa tiap-tiap mereka lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu sebagai Allah mereka. Dalam nama Yesus, berkatilah firman-Mu
urapilah firman-Mu, berkatilah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu dalam pagi hari ini. Dan semua orang berkata, Amen. Alright. Terima kasih kerana dapat hadir di dalam Facebook Live ini. Dan di sini, apa yang pastor akan khotbahkan kepada tiap-tiap di sini ialah satu message yang saya rasa yang kita mesti ada di dalam kehidupan kita pada musim kali ini. Message pastor ialah pembebasan bagi pembesaran, enlargement dan peningkatan spiritual anda. The growth, your spiritual growth and your enlargement. Sangat penting bagi kita memahami sebagai orang-orang Kristian bahawa Tuhan telah memberi kita satu mandat, satu janji, satu covenant. Mari kita rujuk. Saya akan mulakan dengan kejadian supaya pastor akan memberi satu dasar kenapa Tuhan mahukan kita ada satu peningkatan dan pembesaran dalam kehidupan kami. Right? Dalam kejadian pasal yang ke-9 dan ayat yang ke-27, kita tahu bahawa kisah ini ialah selepas banjir yang besar itu. Dan kita tahu bahawa Noah dan keluarganya telah diselamatkan. Dan kita juga tahu bahawa Tuhan telah memberi satu perjanjian covenant yang dikenali sebagai Noahic covenant ataupun perjanjian Noah. Dan di sini kuasa mulut itu sangat penting, pastor. Kuasa perkataan itu sangat penting. Itu sebabnya jangan sekali-kali kita merendahkan kuasa perkataan itu. Kerana dalam Yakobus mengatakan bahawa apa? Kuasa hidup dan mati adalah di dalam lidah kita. Itu sebabnya jagalah supaya kita ini tidak negatif. Janganlah selalu cakap kita ini mati. Tetapi semua selepas mengambil perjamuan kudus, kita ini semuanya hidup. Amen. Di sini Noah mengatakan di sini Allah meluaskan atau memperbesarkan kiranya tempat kediaman Yafet. Yafet sebenarnya adalah bani di mana bani asli orang-orang Israel. Orang pilihan Tuhan. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan. Kita tahu siapa Kanaan. Salah satunya ialah orang-orang Filistin. Menjadi hamba baginya. Maksudnya di sini, Allah mau meluaskan Bani Yafet. Allah mau meluaskan kita sebagai anak-anak Yesus. Peluasan itu sangat penting. Pembesaran itu sangat penting. Mari kita tengok Keluaran pasal yang ke-34 ayat 24. Keluaran pasal 34 ayat 24. Sebab, ini kata Tuhan, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu. Itu janji Allah kepada orang-orang Israel selepas mereka keluar dari Mesir. Dan memperluaskan daerahmu. Dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu. Apabila engkau pergi untuk menghadapi kehadirat Tuhan Allahmu. Wow. Pembesaran dan peningkatan apa yang dikatakan spiritualitas sebenarnya terkait dengan favor Tuhan. Perkenaan Tuhan dan pemberkatan Tuhan. Dan kita jelas bahawa di sini Tuhan mau memperbesarkan pengaruh kita. Mau memperbesarkan ekonomi kita. Mau memperbesarkan perhubungan yang intim kita dengan Tuhan. Spiritual kita. Saya rasa jemaat Allah pastor percaya pada musim ini kapasitas spiritual anda sedang diperluaskan dan diperbesarkan. Tuhan mau memperluaskan dan memperbesarkan kapasitas spiritual anda.
Kalau kita melihat sebenarnya masuk Ibrani, apa maksudnya memperbesarkan di sini? Ataupun memperluaskan di sini? Kata Ibrani untuk memperbesar sebenarnya dikenal sebagai rakab. Ada orang mengatakan ini sebagai racap. Tetapi ia rakab. Berarti begini. Banyak maksudnya rakab ini. Ialah untuk tumbuh besar. Maksudnya Tuhan mau kita tumbuh besar. Untuk tumbuh lebar. Untuk melampaui. Untuk membuat lebih banyak ruang. Dan untuk meningkatkan kapasitas kita. Untuk keluar. Untuk terobosan. Untuk memperluas. Untuk melangkah lebih jauh. Untuk menduduki wilayah baru tanpa batas. Berfikiran lebih besar. Lebih kuat. Dan lebih luas. Itu adalah rakab. Tetapi terdapat satu apa yang dikatakan konflik atau penggolakan dalam pribadi spiritual kita kerana kita tahu bahawa itu adalah kedudukan Tuhan, posisi Tuhan. Tetapi dalam aspirasi kita, ya, posisi aspirasi kita, dimensi aspirasi, ada kalanya kita tidak boleh mengalami apa yang telah disebutkan kebenaran-kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Dalam pembesaran kerohanian kita. Di sini kita mesti, bagi pastor yang saya kata, I'm laying down the foundation, ya. Saat kami, kalau kita mau memeriksa subjek pembesaran spiritual ini, penting untuk memahami dua konsep ini. Yang pasti dikatakan, posisi dan aspirasi. Pertama, adalah apa yang kita sebut sebagai dimensi posisi, di mana kita tahu bahawa Alkitab mengajarkan bahawa dalam Kristus, Anda sudah diberkati. You have been blessed. Itu kenyataan, itu posisi. Itu pandangan Tuhan dalam kehidupan kita. Efesus pasal 1 ayat 3. Mengatakan bahawa di dalam Kristus, kamu telah diberkati dengan segala berkat rohani di surga. Penting bagi Anda untuk menyadari bahawa dari sudut pandangan Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Anda sudah memiliki perkenaan favor dan berkatnya. Dan tentu saja Tuhan ingin memperbesarkan pengaruh wilayah dan juga kapasitas spiritual Anda. Amen? Itu adalah titik permulaan yang luar biasa. The starting point. Di mana Anda dapat mengandalkan fakta ini. Bukan kerana kebaikan Anda. Sebenarnya itu bukan kerana usaha Anda, kebaikan Anda. Tetapi kerana apa yang Yesus lakukan untuk Anda. Pengorbanannya merupakan upah untuk pembesaran dan peningkatan spiritual Anda. Itu sebabnya pembesaran dan peningkatan spiritual Anda bukanlah sesuatu yang bisa Anda perolehi sendiri. Itu adalah faedah percuma, faedah gratis yang dapat bersama dengan keselamatanmu. Namun itu bukan utama, ya. Itu posisi, bukan utama dalam kehidupan kita. Kerana Tuhan mau kita aspirasikannya. Tuhan mau kita lihat dimensi pengalaman ini. Di mana ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengalaminya. Hal-hal dipertimbangkan untuk experience-nya. Apakah hal-hal itu? Kerana kita tahu, hanya kerana sesuatu itu dijanjikan atau dinyatakan dalam Alkitab, tidak berarti Anda akan mengalaminya secara otomatis.
Sebenarnya begini. Pastor telah melihat beberapa orang Kristian mencuba untuk menutup berkat rohani atau klaim berkat rohani mereka. Tetapi kerana mereka malas di tempat kerja mereka, muncul lambat untuk bekerja, tidak bermotivasi dalam kehidupan mereka, mereka kekal dalam zon ketawaran hati mereka. Atas beberapa peristiwa masa lampau, mereka tidak melepaskan emosi mereka. Ini yang menyebabkan kita tidak boleh menerima dimensi posisi yang telah diberikan supaya kita boleh mengalaminya. Kerana ini dikenali sebagai kedagingan. Lagi satu, pasal sebutkannya, secara umumnya, ada kala kenapa kita tidak boleh mengalami kehidupan yang penuh dengan kelimpahan ini, Zoe ini, tidak boleh merasa experience pemberkatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan, pemberkatan, pembesaran dan peningkatan spiritual anda, ialah kerana kedagingan. Di sini Alkitab mengajarkan bahawa berjalan dalam kedagingan akan merosak pembesaran dan peningkatan rohani anda. Kalau kita tengok Galatia pasal 6 ayat 8. Mari kita, saya tahu hari ini khotbah pastor sebenarnya ada sedikit mantap, tapi saya harap kamu boleh mengulas, membuka minda anda dalam roh anda untuk jelas, supaya sebenarnya pastor mau memberi berkat di dalam kehidupan anda. Ya. Di sini Galatia pasal 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. So, pada message pada pagi ini sebenarnya adalah dedikasi untuk membantu anda breakout, bebas ke dimensi pengalaman aspirasi ini. Untuk pembesaran dan juga untuk peningkatan spiritual anda. Tadi pastor yang sebut di dalam Kejadian dan juga Keluaran, sebenarnya pembesaran rohani anda adalah isu covenantal ataupun isu perjanjian sebenarnya. Adalah kehendak Allah sebenarnya sepanjang sejarah umat manusia daripada penciptaan creation ke berkat perjanjian Nur, berkat perjanjian Abraham, berkat perjanjian Musa dan juga Bani Israel, bangsa Israel, di mana pembebasan bangsa Israel kepada perjanjian baru dengan penebusan Yesus Kristus. Lihat ya, semua itu adalah pembesaran spiritual, menyuruh mereka untuk membesarkan pengaruh mereka, untuk meningkatkan kerohanian mereka. Covenant is all about enlargement. Amanat agung. Pikirkannya, amanat agung. Tuhan memberi kata, pergi dan memuridkan bangsa-bangsa. Maksudnya apa? Amanat agung itu sebenarnya adalah apa? Satu, apa yang dikatakan amanat pembesaran, enlargement spiritual kita. Untuk menjangkau, untuk memuridkan bangsa-bangsa. Bukan murid-murid. Untuk memperluaskan kerajaan Allah. Dan kepada mereka yang telah dibaptiskan dengan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Kalau kita lihat
Betul-betul. Pencurahan Roh Kudus. Untuk apa? Di mana Tuhan berkata, Anda akan menjadi saksi-saksiku. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah di Yerusalem, di Judea, di Samaria, dan di seluruh dunia. Pembesaran dan peningkatan spiritual. Saya harap Anda boleh membuka mata sekarang. Tuhan telah menjanjikan, experience kita sangat penting. Kerana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu juga adalah pembesaran. Kerana dia akan datang dengan malaikat-malaikat dan juga beribu-ribu, berjuta-juta mereka yang telah diselamatkan. Amen. Ia adalah mandat untuk tiap-tiap kami yang dikasihi oleh Tuhan. Pembesaran dan peluasan. Jemaat, pembesaran rohani Anda akan membawa keterobosan spiritual dalam hidup Anda. Okay? Pembesaran dan peningkatan spiritual Anda akan membawa keterobosan spiritual dalam hidup Anda. Keterobosan spiritual dalam kehidupan Anda semuanya adalah tentang pembesaran wilayah, pengaruh, kapasitas spiritual Anda dan peningkatan rohani Anda. Dalam Ulangan, mari kita rujuk kepada Ulangan, ya. Ulangan pasal 19 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 19 ayat yang ke-8. Di sini firman Tuhan berkata, dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya, dia sudah dijanjikan peluasan itu dengan sumpah kepada generasi ke generasi dan ke generasi, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan seperti kepada nenek moyangmu. Tengok ayat 9, ya. Apabila engkau melakukannya dengan setia. Apabila Anda melakukannya dengan setia perintah ini, kamu mesti melakukannya. Itu sebabnya kita mau tahu tentang esperansi, tentang apa yang kita mesti praktikkan untuk menerima perjanjian, kuasa pembesaran dan peningkatan spiritual kita. Apabila engkau melakukannya dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, lakukannya. Pertama. Kedua, dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Maksudnya begini, kalau kamu mau breakout untuk pembebasan supaya Anda menerima pembesaran dan peningkatan di dalam spiritual Anda, Anda mesti mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dan dengan sentiasa hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya. Isi dalam musim ini, saya rasa bila kamu sudah, macam kita sudah mengambil perjamuan kudus, kita sudah akan menerima satu perwayang bagaimana jalan kita. Maupun kita melihat di dalam depan kita, mungkin jalan itu suka, jalan itu susah, masa hadapan kita ini susah, di mana kita rasa kekhawatiran dan kita rasa bagaimana kita mau mengharungi masa ini. Tetapi saudara yang kukasihi, Tuhan sudah menyediakan jalan. Dalam bahasa, He has made a way where there is no way. Dia sudah membuka jalan bila kau rasa bahawa tidak ada jalan. Itu sebabnya ini adalah satu kepastian Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini, pastor akan memberi 5 syarat-syarat. 5 syarat-syarat untuk kita menerima pembesaran dan peningkatan spiritual kita, ya.
Mari kita fokus ini. Satu passage saja. Satu kisah dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Ayat 1 dan 7. 2 Raja-Raja pasal 6. Ayat 1 sampai 7. Right. Sudah? 2 Raja-Raja pasal 6. Ayat 1 sampai 7. Pertama, syarat yang pertama. Ini adalah satu kisah, sebenarnya adalah kisah Nabi Elisha dengan Nabi yang lain, Nabiya yang lainnya di dalam School of Prophet mereka. Mari kita tengok. Ini adalah syarat-syarat untuk pembesaran dan peningkatan spiritual anda, ya, supaya terdapat pemberkatan dan favor Tuhan dalam kehidupan kita. Nombor 1. Syaratnya adalah kita mempunyai apa yang dikatakan desire. Kalau bahasa Inggeris ada 5 Ds. Tapi dalam bahasa ialah hasrat, keinginan yang tinggi. Kamu mesti ada keinginan yang tinggi ataupun hasrat yang tinggi untuk pembesaran dan peningkatan kehidupan kamu. Nombor 1, syaratnya. Anda perlu keinginan, hasrat yang tinggi untuk pembesaran dan peningkatan. Tengok ayat 1. 2 Raja-Raja. Senang ya? Di situ. Semua ada di situ. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisha. Elisha, cubalah lihat. Tempat tinggal kami ini di dekatmu. Ia adalah terlalu sesat bagi kami. Maksudnya begini. Dalam rank rohani dan juga rank fisik, ya, kita mesti faham. Kalau kesesakan, tidak ada pembesaran. Kalau mentaliti kamu sesat, tidak ada pembesaran. Kalau rohani kamu ini sesat, Anda tidak boleh menerima pembesaran dan peningkatan spiritual. Itu sebabnya syarat ini sangat penting. Anda mau lebih luas. Di sini Anda tidak puas dengan kondisi. Dan pada saat hari ini, pada musim ini, musim COVID-19 ini, kerana banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Yang kita tahu banyak kerja-kerja sudah dilepaskan. Tiada pekerjaan di dunia ini. Lebih kurang 19% sekarang. Di Amerika, 30 million. 30 juta. Tidak ada yang tidak ada kerja, ya. Itu sebabnya dalam cara Anda melihat sangat penting. Cara Anda mentafsir kerohanian itu sangat penting. Di mana Anda perlu tahu bahawa tempat ini sudah sesat. Mari kita memperbesarkannya. Anda tidak puas. Saudara yang kukasihi, setiap perubahan dimulakan dengan hasrat, keinginan yang membara untuk memperluaskan dan untuk maju. Sekali lagi pastor cakap, setiap perubahan dimulakan dengan hasrat dan keinginan yang membara untuk memperluas dan untuk maju. Tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesat bagi kami. Apapun yang Anda miliki, saudara yang kukasih, Anda boleh memiliki lebih banyak, tetapi ia perlu dimulakan dengan keinginan kuat untuk memilikinya. Keinginan yang lemah tidak menginspirasikan Anda untuk membayar harga yang diperlukan untuk perubahan yang diingini untuk pembesaran spiritual Anda. You have to pay the price. Bila kita rasa sesak, kita tidak akan melakukannya. Selagi Anda tidak muak, minta maaf, saya sebut muak, ya. Selagi Anda tidak muak dengan kondisi Anda sekarang, Anda tidak akan melakukan apapun untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dan lebih baik
dalam hidup anda. Itu sebabnya syarat pertama sangat penting. Anda perlukan keinginan yang membara untuk pembesaran dan peningkatan spiritual anda. Dalam bisnes anda, ya, kerana ini praktik kepada kehidupan kita dalam bisnes anda, di dalam pekerjaan anda, di dalam pengaruh anda dengan komunitas anda. Sangat penting, saudara yang kukasihi. You need to have that desire. Kedua, you need to have to decide. You have to decide. Maksudnya anda mesti bagi keputusan bertekad untuk peningkatan dan pembesaran. Keputusan untuk bertekad untuk peningkatan dan pembesaran anda. Mari kita baca ya ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang kedua sekarang. Cubalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu adalah terlalu sesat bagi kami. Mereka ada keinginan untuk memperbesarkan dan memperluaskan. Tengok yang kedua. Baiklah, kami pergi ke Sungai Yordan. Mereka mengambil keputusan pergi ke Sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana. Supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Buat keputusan. Kami mau besar. Kami mau meningkat. Kami mau memperluaskan. Itu sebabnya jawab Elisha, pergilah. Go. Saudara yang kukasihi, kalau kita lihat bahawa kita mesti ada keputusan selepas ada desire, ya, ada hasrat atau keinginan itu. Kerana sebahagian besar keinginan orang tidak pernah menjadi kenyataan. Kerana mereka tidak bertekad. Mereka tidak mengambil keputusan untuk bertindak berdasarkan keinginan mereka. Keinginan perlu ditransformasikan menjadi tekad untuk membawa perkembangan dan perubahan dalam hidup kita. Pilihan atau penentuan yang dibuat oleh anda adalah penting, bukan sekadar takdir kebetulan. Tak ada takdir, ya, saudara. There is no fate, F-A-T-E, but there is faith. Itu pilihan anda yang anda mesti buat. Keputusan yang anda mesti mengambil. Anda perlu tentukan perbesaran dan peningkatan spiritual anda dalam destiny yang telah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan anda. Itu sebabnya keputusan yang tepat menentukan sukses kehidupan anda. Tekad anda yang akan menentukan sukses kehidupan anda. Keputusan itu menentukan pembesaran dan perluasan kehidupan spiritual anda. Kenapa musim ini pastor selalu memberi motivasi, memberi hidup? Kerana kita perlu. Kerana dunia sekarang ini penuh dengan kenegatifan. Itu sebabnya kita mesti mengalami experience kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita ini berjaya dan berhasil. Ketiga, okay? Desire. Ketiga, do. Lakukan pekerjaan untuk pembesaran spiritual anda. Lakukannya untuk peningkatan spiritual anda. Mari kita tengok ayat yang 4 sekarang. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di Sungai Yordan, mereka pun apa? Lakukannya. Menembang pohon-pohon. Maksudnya dalam spiritual kamu mesti faham. Kalau kamu ada desire dan sudah decide, tetapi kamu tidak lakukannya, minta maaf, itu omong saja. Itu sebabnya
kita mesti jadualkan tindakan atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan hidup anda. Saudara yang kukasihi, bekerjalah dengan tekun, dengan hikmat Allah untuk pembesaran dan peningkatan spiritual anda. Ada banyak cara, betul tak, untuk menebang pohon. Ini sebagai satu spiritual. Saya nak buka minda roh anda, saudara yang kukasihi. Banyak cara ya. Kenapa mereka tidak menggunakan palu? Palu maksudnya tukur. Kenapa mereka mesti perlukan kapak? Dalam kisah ini, mereka menggunakan apa? Kapak dan bukan palu. Maksudnya kaedah yang cerdas, kaedah yang cepat, kaedah yang penuh dengan hikmat untuk melakukannya. Hari ini, lain sedikit. Bukan masa zaman Elisha, di mana saudara sekarang boleh menggunakan chainsaw. Ataupun menggunakan gergaji rantai untuk menebang pohon-pohon. Dan melakukan pekerjaan yang lebih cepat dan rapi dalam waktu yang lebih singkat. So, itu sebabnya kita mesti ada satu perwayuan di sini. Perwayuannya begini, saudara yang kukasihi. Kalau kita melihatnya, bagaimana kita mesti memperkerjakannya. Cari jalan atau cara yang lebih baik untuk melakukan pekerjaan yang akan mengurangkan waktu dan energi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Demikian juga jemaat. Bagi pasal 5 minit lagi ya. Demikian juga jemaat yang kukasihi. Dan kepada mereka yang melihat FB Live ini, kita perlu memperhatikan dari Roh Kudus untuk memperbesarkan kerajaan Allah dengan cara dan pekerjaan yang lebih baik dan lebih cerdas. Di sini kita mesti faham, saudara yang kukasihi, doa tidak menggantikan usaha kerja. Doa itu sangat penting, ya. Tetapi doa tidak menggantikan usaha kerja. Kita mesti kerja. Dan doa itu mesti selaras dengan pekerjaan dan doa. Pekerjaan dan doa. Doa membawa berkat Tuhan atas apa yang anda lakukan. Jadi jemaat, anda harus melakukan sesuatu dan juga berdoa ya. Sesuatu dan juga berdoa untuk memperbesarkan pengaruh anda. Memperbesarkan wilayah anda. Memperbesarkan kerohanian anda. Di sini sangat unik ya, bagi pastor jelaskan sini. Hukum pembesaran rohani menuntut anda membayar harganya dengan usaha kerja. Dan jika ingin berhasil dan sukses dalam pembesaran rohani anda, pembesaran dan peningkatan gereja tidak akan berlaku. Sebagai contohnya, kalau kita kata mau church growth, okey, contoh. Jika anggota jemaat tidak mau menginjili dan bersaksi Injil kerajaan Allah, tiada sukses. Bayangkan dalam kelompok connect kita ya, kalau kita tidak mau tumbuh, tidak mau bersekutu, tidak mau guna Webex atau Zoom untuk bersekutu di antara satu sama lain, di antara pemimpin connect dan juga jemaat-jemaat, connect group itu tidak akan rapat dan tidak akan bertumbuh. Kalau kita di dalam connect group tidak tersedia untuk membuat pergaulan tambahan dan melihat pembesaran dalam kelompok connect kita, ia tidak akan bertumbuh. Kalau dalam orang yang dalam bisnes, kalau tidak ada bisnes yang dapat bertumbuh maju kecuali anda siap melakukan lebih banyak untuk memperbesarkan bisnes anda. Itu sebabnya tidak ada sukses di dunia ini tanpa usaha kerja yang lebih banyak.
dan tanpa usaha bekerja dalam doa. It has to work together. Pekerjaan doa, pekerjaan praktik. Sangat penting saudara yang kukasihi. Tindakan saudara. Tindakan. Hukum pembesaran spiritual menuntut agar Anda melakukan lebih dari yang telah Anda lakukan jika Anda ingin peningkatan dan kemakmuran hidup. Itu sebabnya jemaat Allah yang dikasihi, pembesaran dan peluasan spiritual Anda tidak mungkin terjadi tanpa input yang lebih besar dari energi dan sumber daya yang tepat dan peralatan rohani yang betul. Pembesaran spiritual Anda sebenarnya menuntut sumber daya fisik, emosi, financial Anda. Saudara yang kukasihi, perhatikan keberhasilan sukses Anda adalah selaras dengan input yang Anda masukkan. Contribution. Pemberian sebagai contoh ya, sebagai satu jemaat. Kalau kita contribute secara average, secara biasa, ia akan mengarah ke hasil yang sedang saja. Pemberian dalam meningkatkan dan memperbesarkan spiritual Anda. Kalau mau pemberian yang lebih luar biasa, mengarah ke hasil yang lebih luar biasa, yang lebih besar di musim ini. Kalau kita tengok dari segi sudut ya, pemberian kewangan ya, jangan lupa buatlah online banking, persepuluhan, pemberian kasih dan first fruit yang Anda lah di dalam online banking di account Emmanuel. Kita juga telah mendengar banyak kesaksian di Emmanuel tentang jemaat yang memberi kepada Tuhan persepuluhan dan pemberian kasih mereka. Pendapatan mereka mendadak meningkat secara signifikasi. Mereka mengalami pembesaran dan promosi dalam kerjaya mereka. Banyak daripada kita ini yang sungguh-sungguh tetap taat dengan persepuluhan mereka, semua mereka adalah sukses di dalam kerjaya mereka. Dan di sini kita tahu bahawa jika Anda ingin melipat gandakan result dan hasil Anda dalam apa yang Anda lakukan dengan sini saudara, ini adalah prinsip pembesaran sini. Tingkatlah output usaha kerja Anda. Izinkan pastor bersaksi. Kunci rahsia pastor semasa pastor menjadi seorang ahli corporate. Ini adalah rahsianya. Ambil saja. Ini falsafah hidup pastor. Jika Anda tidak puas dengan penghasilan Anda, tingkatlah benih Anda. Itu saja. Increase your seed. Increase your seed. Tingkatlah benih Anda. Itu sebabnya increase your seed dalam ketekunan Anda. Increase lebih cerdas di dalam kerajinan Anda dalam melakukan usaha itu. Increase your seed di dalam doa Anda. Kalau kamu mau mempertingkatkannya, increase your seed. Kalau mau satu pembebasan rohani Anda, increase your seed. Doa lebih. Merenungi firman Tuhan lebih. Apa yang kita lihat di sini adalah apa? Perwayuan kerana apa? Dari Tuhan. Output kita sangat penting untuk menerima download atau input dari Tuhan. Itu yang pastor mau memberi. Dan akhirnya, depend. Saya akan tutup ya, bagi 3 minit saja. Depend kepada Allah. Itu sangat penting ya. Anda mesti bergantung pada Allah untuk pembesaran supernatural Anda. Mari kita tengok ayat 5. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbang sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam. Lalu dia berteriak. Bila kamu ada masalah, kamu berteriaklah kepada Allah. Di sini Nabi itu berteriak kepada Elisha. Wahai tuanku, itu barang pinjaman.
Tetapi berkatalah Elisa, abdi Allah. Kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Bila anda tahu memanggil kepada Tuhan, sesuatu berlaku, mujizat berlaku. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkan ke sana. Maka kapak itu logamnya, mata kapak itu lapar. Maka timbullah mata kapak itu diperbuatnya. Kenapa ini? Kerana fokus pembesaran. Mereka melakukannya seperti kerja-kerja Allah. Bila kamu melakukannya, Tuhan akan memberi kejayaan. Dan di sini Nabi itu mengulur tangannya dan mengambilnya. Tidak ada jalan yang mulus atau mudah untuk peningkatan dan pembesaran Anda. Anda akan menghadapi tantangan kadang-kala, ya, seperti ini, you face problems untuk membesarkan spiritual Anda, untuk membebaskan breakout, untuk mengambil lebih dari Tuhan. Ada masalah. Siapa cakap tidak? Di sini ada banyak. Kerana kapak itu semasa menembang, kapak itu jatuh. Anda akan menghadapi tantangan, cegukan, hiccup atau penundaan, postponement untuk pembesaran rohani Anda. Ketika Anda berkomitmen untuk melakukannya. Tetapi, saudara yang kukasihi, bantuan ilahi, bantuan supernatural Tuhan tersedia bagi mereka yang meminta dari Tuhan Yesus Kristus. Bantuan supernatural. Dengar sini. Kalau kamu sudah melakukannya, decide, do, depend sekarang kepada Tuhan, mujizat akan terjadi. Itu sebabnya Yabes berdoa. Tengok, saya akan akhiri dengan ini. 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Yabes bersuruh kepada Allah Israel, depend engkau, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bila kamu meminta dari Tuhan, jangan meminta sedikit. Mintalah berkat yang penuh dengan kelimpahan dan memperluaskan daerahku. Dan kira tanganmu menyertai aku, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, dan melindungi aku daripada malapetaka. Dalam COVID-19 ini banyak bisnes akan susah, ya. Saya tahu pastor sudah melihatnya kerana pengalaman pastor sebagai ahli corporate, sehingga kesakitan tidak menimpa apa. Tetapi Anda boleh berubah dari segi supernatural. Itu dikenali sebagai pembesaran supernatural dalam hidupnya. Dan di sini Allah mengabulkan permintaan Yabes. Saya rasa bila kita ada peningkatan ini dalam kehidupannya, kita mesti bebas. We have to break out untuk menerimanya. Itu sangat penting. Saya harap hari ini khotbah ini akan memberi berkat kepada kita pukul 10 sekarang ini dalam kehidupan kita. Boleh pastor berdoa untuk tiap-tiap di sini? Allah Bapa yang kami mengasihi, terima kasih kerana khotbah hari ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus bahwa Engkau akan membebaskan tiap-tiap kami yang melihat FB Live ini dan juga melihat di dalam YouTube kami, Bapa, bahwa mereka akan diberkati. Anda datang untuk memberkati tiap-tiap kami di sini. Terima kasih, Bapa. Dan saya berdoa bahwa mereka akan tetap setia taat untuk mendengar firman Tuhan dalam kebaktian umum Emmanuel pada minggu depan. Terima kasih, Bapa, kepada semua yang telah Engkau berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih lagi saudara yang kukasihi, and God bless you all. Thank you very much.